Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Rifki Junaidi, dan yang saya hormati para teman-teman kelas agama. Kami dari kelompok 11 mau mempresentasikan tentang fikih dan zakat yang akan dibawakan oleh kelompok saya, Eka Ali Masdiki, dan Surya Aditya. Daftar isi, pengertian zakat dan filosofinya dalam Islam. 3 macam-macam zakat, 4 tujuan zakat, 5 hikmah dan faedah zakat, 6 pelaksanaan pengurusan panitia zakat, 7 pelaksanaan zakat secara langsung dan tidak langsung, 8 orang-orang yang berhak menerima zakat dan tidak berhak menerima zakat. Pengertian zakat dan filosofinya. Zakat merupakan salah satu pilar yang menjadi dasar berislam kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Syariat zakat bukan hanya syariat diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para umatnya saja, melainkan diwahyukan pula kepada para nabi sebelumnya beserta para umatnya. Kedudukan zakat dalam Islam. Zakat memiliki posisi yang tidak kalah pentingnya dengan 5 pilar dalam agama Islam. Ia merupakan syariat Islam yang menempati posisi setelah sholat, walaupun keduanya berada di sebelah sholat Jumat, urutan 5 pilar agama Islam. Kedua syariat ini tidak dapat dipisahkan dan dibandingkan guna mencari mana yang lebih baik dari keduanya. Karena kedua syariat ini memiliki fungsi dan pemaknaan tersendiri, yakni pilar sholat merupakan untuk hubungan antara hamba dan penciptanya atau hal yang bersifat hablum minallah. Sementara zakat merupakan bentuk hubungan antar sesama manusia atau hablum minanas. Kedua hubungan ini harus kita jaga sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan dan bentuk keimanan kita kepadanya. Macam-macam zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh panitia individu setahun sekali. Mulia diajukan pada malam pertama awal bulan Ramadan sampai sebelum jatuhnya tanggal 1 Syawal. Zakat mal artinya zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Ya, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Surya Aditya. Baik. 4 tujuan zakat terdapat dalam surat An-Nahlu ayat 71 yang artinya, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam rizki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan atau rizkinya itu tidak mau memberikan rizki mereka itu kepada budak-budak yang mereka miliki. Agar mereka sama atau merasakan rizki itu, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Hikmah dan faedah zakat. Zakat sebagai sebuah ibadah memiliki beberapa hikmah dan faedah berikut ini. Dapat mensucikan manusia dari ketergantungan pada materi dan menyelamatkan sifat bakhli dan dari hati. Dapat memakmurkan negara dan menyamaratakan pendapat per kapita masyarakat. Dan terdapat surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah sedekah dari sebagian, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Karena sesungguhnya doa kamu itu atau menjadi keventeraman jiwa bagi mereka, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
6. Pelaksanaan pengaruh zakat. Menurut sejarah, pelaksanaan zakat yang diurus oleh pemerintah ini antara lain dapat diketahui pada zaman permulaan Islam sampai dengan masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian pada pertengahan masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, pelaksanaan zakat ini tidak lagi diurus oleh pemerintah karena pelaksanaan zakat ini oleh Khalifah Utsman diserahkan kepada mereka yang berkewajiban zakat. Untuk melaksanakan zakat ini, pemerintah mengangkat petugas-petugas yang disebut para amil zakat yang terdiri dari pengumpul zakat, pembagi zakat, penulis, pengumpul orang, dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Ali Fikri dalam kitab Khulashatul Kalam fi Arkanil Islam. Pelaksanaan zakat secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yang dimaksud dengan pelaksanaan zakat secara langsung ialah apabila orang-orang yang berkewajiban memberi zakat secara langsung membagikan zakat mereka kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Cara ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang telah memahami hukum fikih yang berkenan dengan zakat. B. Secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan cara ini ialah apabila orang yang merasa berkewajiban memberikan seluruh zakatnya kepada seseorang yang dianggap mengerti hukum zakat agar dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Penyerahan ini terkadang dimulai dari penghitungan nisab hartanya. Cara seperti ini banyak terjadi pada masa sebelum perang kemerdekaan dan sebelum timbul keinginan dari masyarakat untuk membentuk panitia-panitia amil zakat. 8. Orang-orang yang berhak menerima zakat dan tidak berhak menerima zakat. A. Berhak menerima zakat. 1. Orang-orang kafir. 2. Orang-orang miskin. 3. Para amil atau pengurus zakat. 4. Para mu'alaf. 5. Rikob. 6. ghorim. 7. Fisabilillah. 8. Ibnu Sabil. Dan yang B. Tidak berhak menerima zakat. 1. Orang yang kaya. 2. Budak belian. 3. Anak turun Bani Hasyim dan Bani Mutabilah. 4. Orang-orang kafir. 5. Orang-orang yang mengeluarkan zakat. 6. Orang-orang yang mempergunakan maksiat. 7. Macam-macam zakat dan nisabnya. Baik, terima kasih, akan kembalikan kepada Ali Diki. Ya, kami dari kelompok 11. Terima kasih dan apabila ada tutur kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.